Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat MIPA Ramadan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai makhluk sosial, manusia penghuni planet bumi ini tidak bisa dielakkan dari nilai kecenderungan. Manusia bisa bahagia, manusia bisa celaka. Manusia bisa berbuat amal kebajikan, bahkan manusia bisa menjadi bajingan yang paling tengik. Karena nilai kecenderungan inilah yang harus kita usahakan supaya tetap pada posisi berbuat kebajikan, sehingga kita tidak bisa tergeser dan digusur oleh dominasi nafsu yang mendorong untuk berbuat yang tidak baik. Dengan demikian, esensi makhluk yang paling mulia, yaitu manusia yang mempunyai akal pikiran dan adat istiadat, sehingga menetapkan keberadaannya. Oleh karena itu, kita harus memiliki backing fundamental, yakni amal ibadah terbaik, yaitu sholat. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Hadirin, perlu diketahui bahwa lafad aqimu terdiri dari segat amar, yang mana kaidah usul fikih mengatakan al aslu fil amri yadullu lil wujub. Pada dasarnya, perintah menunjukkan pada kewajiban. Dengan demikian, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Ibadah sholat merupakan ibadah yang sangat spesial. Ibadah fardu bagi umat Islam ini didapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingganya peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah sholat ini yang akan menjadi materi utama dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sahabat MIPA Ramadan yang saya cintai, lantas bagaimana dengan sholat Anda? Apakah senantiasa khusyuk? Apakah senantiasa sholat berjamaah? Apakah senantiasa menyempurnakan rukun dan syaratnya? Ataukah sebaliknya, tidak menyempurnakan rukun dan syarat, tidak khusyuk, tidak tepat waktu, bahkan berani meninggalkan sholat itu sendiri? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin, perlu diketahui ada 3 kualitas sholat di dalam Al-Quran. Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu sholat khusyuk, di mana dalam kitab tafsir Jalalain dikatakan bahwa khusyuk adalah menundukkan pandangan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika melaksanakan sholat penuh dengan perasaan dan penghayatan. Bagaimana supaya sholat kita khusyuk? Ada 3 cara supaya sholat kita khusyuk. Yang pertama, sempurnakan syarat dan rukunnya. Yang kedua, hadirkan, fokuskan isi pikiran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, hayati setiap bacaannya. Yang kedua, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu sholat lalai. Sholat lalai itu seperti apa, hadirin? Sholat lalai yaitu ketika tatkala adzan berkumandang, kita malah asik menikmati dunia yang semata. Seharusnya kita harus tergesa-gesa, bergegas untuk mengambil air wudhu dan pergi ke masjid untuk melaksanakan salat. Karena hadis Nabi mengatakan as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Yang ketiga, alladzina hum yura'un, yaitu orang salat yang ria.
Mana contoh sholat yang ria? Yaitu ketika kita melaksanakan sholat, kemudian ada kekasih atau orang yang kita cintai, sehingga bacaan kita dikencengin ataupun sholat kita lebih lambat dari seperti biasanya. Nah, itu merupakan sholat yang ria, yang mana sholat yang ingin dilihat oleh manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini marilah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sholat kita. Kualitas kita, jadikan sholat kita lebih khusyuk, yaitu lebih menyempurnakan rukun dan syaratnya, menghadirkan Allah, hanya kepada Allah sholat karena Allah Ta'ala, dan juga setiap bacaannya kita hayati. Kemudian kita tingkatkan kuantitas sholat kita, yaitu dengan adanya momentum Ramadan ini, kita senantiasa meningkatkan kuantitas dan kualitas. Kuantitas ibadah kita ditambah dengan sholat sunat yang lainnya, seperti sholat sunat witir, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunat yang lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Khudma sopa wandama kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.